Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah kasus mega korupsi yang baru aja nemuin titik akhirnya di ranah hukum, yaitu skandal impor baja ilegal gede-gedean ke Indonesia. Kasus ini berpusat di satu nama, Budi Hartono Linardi. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan sekedar cerita soal pelanggaran kuota impor biasa. Ini tuh soal gimana celah-celah kecil di sistem birokrasi kita dimanfaatin sedemikian rupa, sampai bikin negara rugi gede banget. Dan gimana akhirnya sistem peradilan kita berani ngetuk palu godamnya. Yuk, siapin fokus kalian, karena detail di balik kasus ini bener-bener bakal bikin kita geleng-geleng kepala. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Nah, angka lebih dari 1 triliun rupiah yang kalian lihat ini sama sekali bukan nomor rekening acak ya. Ini benar-benar hasil perhitungan resmi dari BPKP buat total kerugian negara gara-gara praktek impor besi dan baja ilegal dari Cina. Bayangin aja 1 triliun uang negara lenyap gitu aja dari periode tahun 2016 sampai 2021. Gila kan? Ini ngasih kita gambaran yang sangat nyata soal betapa ngerinya dampak kejahatan kerah beti berskala besar ini buat fondasi ekonomi kita. Terus, coba diperhatiin ketimpangan yang satu ini. Jomplang banget. Di satu sisi, negara kita tercinta nanggung kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, si pelaku utamanya, Budi Hartono Linardi, ngantongin kekayaan pribadi sampai 91,3 miliar rupiah. Ngelihat dua angka ini bikin kita sadar sama satu realitas yang pahit banget. Demi ngantongin puluhan miliar buat diri sendiri, si pelaku ini rela loh numpakin kerugian yang nilainya 10 kali lipat lebih gede ke negaranya. Oke, kita masuk ke bagian 1, modus operandi. Gimana sih sebenarnya uang sebanyak itu bisa ngalir? Nah, pertanyaannya, gimana caranya dia bisa dapat duit sebanyak itu? Jadi gini, sebagai pemilik PT Maraseti Logistik Indonesia, Budi ini secara sadar ngelampauin kuota izin impornya. Dia manfaatin celah yang namanya jasa inclaring atau gampangnya jasa pengurusan kepabeanan. Dia dapat bayaran dari 6 perusahaan yang beda-beda. Tapi coba tebak antanya, cuma sekitar 250–350 rupiah aja per kilogram. Kelihatannya sepele banget kan, kayak uang receh kebalian gitulah. Tapi, karena biaya kecil ini dikenakan ke setiap pengiriman baja impor ilegal yang jumlahnya masif banget, uang receh tadi ngegulung kayak bola salju jadi skema raksasa senilai 91,3 miliar rupiah. Ini benar-benar contoh nyata gimana manipulasi recehan bisa berujung jadi malapetaka triliunan. Lanjut ke bagian 2, roller coaster hukum. Dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. Begitu Kejaksaan Agung berhasil ngebongkar operasi licik ini, mulailah perjalanan mencari keadilan yang jujur aja penuh kejutan. Awalnya nih, di tanggal 27 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat udah tegas banget ngasih vonis 12 tahun penjara. Tapi, tunggu dulu, pas di tingkat banding, hukumannya tiba-tiba disunat jadi cuma 8 tahun. Wah, jaksa jelas nggak tinggal diem dong, dan langsung bawa kasus ini ke tingkat kasasi. Syukurlah, di bulan November 2023, Mahkamah Agung turun tangan buat ngebalikin lagi vonis 12 tahun itu. Dan akhirnya, baru di pertengahan Januari 2025 kemarin, kita sampai di babak akhir dari perjalanan panjang ini lewat putusan peninjauan kembali. Sekarang, kita bahas bagian 3, hukuman akhir dan pemulihan aset negara. Di sini, Mahkamah Agung ternyata nggak cuma fokus soal berapa lama si terpidana harus mendekam di penjara, tapi juga soal elemen yang paling krusial, pemulihan aset negara. Rincian hukumannya berlapis, teman-teman. Selain diganjar 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, ada satu poin yang paling bikin pusing. Budi wajib bayar uang pengganti sebesar 91,3 miliar rupiah. Dan mahkamah ngasih ultimatum yang super agresif. Kalau dalam sebulan setelah putusan ini inkrah uangnya nggak dibayar, hartanya bakal langsung disita jaksa dan dilelang. Terus, kalau hartanya ternyata nggak cukup, ya udah, siap-siap aja nambah hukuman penjara 5 tahun lagi. Ini pesan keras banget ya. Kalau negara nggak bakal biarin koruptor ongkang-ongkang kaki nikmatin hasil curiannya. Nah, dari sini kita juga bisa ngelihat ada pola penegakan hukum yang konsisten banget dari Mahkamah Agung belakangan ini. Nggak cuma Budi Hartono Linardi aja yang divonis 12 tahun di kasus impor baja ini. Angka 12 tahun yang sama persis juga dijatuhin ke Eka buat kasus korupsi impor sapi Australia dan juga ke Andi Pramono, mantan pejabat bea cukai itu. Maksudnya apa coba? Ini nunjukin tren yang definitif banget kalau Mahkamah Agung lagi narik garis batas yang tegas dan netepin standar vonis berat yang seragam buat pelanggaran kepabeanan dan korupsi impor kelas kakap di Indonesia. Masuk ke bagian 4, babak akhir peninjauan kembali. Pasti pada mikir, masa sih si Budi nyerah gitu aja? Tentu tidak, karena nolak pasrah sama vonis belasan tahun dan ancaman hartanya ludes, di awal tahun 2025 Budi ngeluarin manuver pamungkasnya, ngajuin peninjauan kembali atau PK. Tapi
Disinilah sistem peradilan kita ngasih jawaban telaknya. Cuma satu kata tapi nancep banget, tolak. Betul di tanggal 20 Januari 2025, Majelis Hakim PK yang dipimpin Hakim Agung Dr. Prim Haryadi resmi nolak mentah-mentah upaya hukum tersebut. Satu kata ini langsung nyegal nasib Budi secara permanen, nutup semua jalan keluar hukum yang tersisa, dan mastiin kalau vonis 12 tahun plus penyitaan asetnya tadi tetap jalan tanpa kompromi. Jadi, sebagai penutup sesi bedah kasus kita hari ini, sebenarnya ada satu babak baru yang nggak kalah penting yang baru aja dimulai. Palu Hakim emang udah diketuk final, tapi pertanyaannya sekarang geser ke proses eksekusinya. Pas hitungan mundur 1 bulan itu mulai jalan, kira-kira negara bakal beneran berhasil nggak ya ngelacak, nyita, terus ngelelang aset buat ngembaliin duit 91,3 miliar itu ke kas negara? Atau jangan-jangan si terpidana akhirnya harus nelan pil pahit nambah 5 tahun lagi di penjara karena hartanya nggak nutupin kerugian? Kita semua tahu lah ya, realitas pemulihan aset korupsi di Indonesia itu sering banget jadi ujian yang sesungguhnya. Makasih banyak udah dengerin bahasan kali ini dan mari kita kawal terus gimana proses eksekusi ini di lapangan.